Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan untuk kita semua. Mari bersama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan agar kehidupan kita dibaharui dalam Tuhan dan kita selalu mengerti apa hati dan rencana Tuhan untuk kehidupan kita lewat firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Firman Tuhan untuk hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Mesa Raja Moab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku, maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketika raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai raja Israel menjawab katanya,
Di sini ada Elisa bin Syafat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah meminta petunjuk Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa seorang prajurit pasti memperlengkapi dirinya dengan senjata dan tameng dan perlengkapan yang hebat, yang banyak sebelum mereka maju berperang dan mempersiapkan dirinya dengan matang-matang. Mereka mempersiapkan fisik mereka dengan latihan dan mentalnya pun dipersiapkan, dan makanan sehari-hari juga dipersiapkan. Karena itu, ketika prajurit itu berada di medan peperangan, ia sudah dalam keadaan siap. Itulah yang dilakukan oleh Raja Israel, yaitu raja yang memerintah di Yerusalem, yaitu Yoram, anak Ahab. Dia mempersiapkan bala tentaranya untuk menggempur Moab, karena Moab tidak mau lagi diperintah oleh Raja Yoram, karena Yoram hidup dalam keberdosaan dan hidup dia jahat di mata Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, di sini kita lihat Raja Yoram, Raja Israel, mengajak Raja Edom dan Raja Yehuda berperang bersamanya untuk menghadapi memberontakkan Raja Moab, karena Raja Moab sudah muak, tidak mau memberikan upeti kepada Raja Yoram. Namun setelah ia berkeliling menempuh 7 hari perjalanan, ia menghadapi kesulitan karena tidak mendapatkan air untuk para tentara dan hewan yang mengikuti mereka. Ini yang tadi seperti yang saya bilang, sidang jemaat Tuhan, bahwa persiapan harus dilakukan sebelum kita bertempur. Kehidupan manusia tidak terlepas dari makanan dan air. Pada waktu pertempuran, makanan ada, air yang nggak ada, sama saja bohong sebenarnya. Ya, air ada, makanan tidak ada, sama saya juga bohong. Inilah yang menjadi kendala daripada ketiga raja ini. Ya, mereka tidak memiliki persediaan air. Raja Yoram menyadari bahwa pasukannya tidak akan bisa bertahan hidup bila pasukan Raja Moab datang menyerbunya, dan Allah lain yang selama ini disembahnya tidak dapat menolongnya. Ini artinya Raja Yoram di sini dalam dilema dia, bahwa kelakuannya jahat di mata Tuhan dan dia menyembah Allah lain, bukan menyembah Allah yang sebenarnya. Dan inilah termasuk suatu hukuman untuk dia, suatu pelajaran buat dia, bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah. Yang jemaat Tuhan, situasi ini dalam keadaan genting ini membuat mereka terpaksa meminta pertolongan kepada Elisa karena desakan daripada Raja Yosafat sebenarnya. Ya, ini adalah suatu permintaan yang terpaksa dilakukan oleh Raja Yoram kepada Elisa. Awalnya Elisa menolak karena tahu bahwa Allah yang Yoram sembah adalah berhala, dan Yoram menduakan Tuhan Allah Israel. Elisa menyuruhnya untuk pergi meminta pertolongan kepada Allah lain yang mereka sembah sebenarnya. Di sini kita lihat bagaimana dalam situasi itu, dalam situasi genting bahwa mereka tidak memiliki air. Akhirnya mereka datang kepada Elisa untuk minta pertolongan sebenarnya, mencari pertolongan kepada hamba Tuhan. Padahal selama ini dia lakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, jemaat Tuhan, dia tidak seperti ayahnya yang memberikan hatinya untuk Tuhan, selalu menghancurkan berhala, tapi dia bertolak belakang dengan ayahnya, bahwa dia menyembah Baal, menyembah Allah lain.
Kita tahu sedang jemaat Tuhan, dalam situasi kehidupan kita pun kadang seperti itu. Dalam kehidupan kita, dalam keadaan terjepit, baru kita ingat Tuhan, baru kita minta pertolongan kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita ini memang banyak godaan, banyak tantangan. Itu pasti dan yakin sedang jemaat Tuhan. Seperti yang dialami oleh Raja Yoram. Terkadang kita juga alami itu. Ya, kita mendewakan kehidupan kita mendewakan harta kita mendewakan kekayaan kita, kedudukan jabatan kita. Tetapi ketika keadaan itu dibalikkan oleh Tuhan, malah kita meminta Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Kemana kita selama ini waktu kita diberikan Tuhan berkat-berkat itu? Tapi waktu berkat itu menghilang, kita malah minta pertolongan kepada Tuhan, malah kita mengatakan Tuhan itu jahat. Ya, sidang jemaat Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih. Dalam hal ini marilah kita andalkan Tuhan setiap waktu. Tuhan pasti menolong umatnya. Jangan datang hanya kita berada dalam keadaan terdesak saja. Sebab Tuhan ingin kita datang kepada-Nya setiap saat dan dalam segala keadaan yang kita alami, agar kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, dengan hubungan Tuhan, dengan hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan apapun yang datang, masalah apapun yang datang, persoalan apapun yang datang, kita pasti menghadapinya. Badai sekencang apapun, kita pasti mampu menghadapinya. Ya, sedang jemaat Tuhan, saya yakin dan percaya sedang jemaat Tuhan akan terus kuat dalam kehidupannya, akan terus berjalan di jalan Tuhan, akan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, tidak bimbang. Tapi biarlah Tuhan yang memimpin hati kita, Tuhan Yesus yang mengarahkan hidup kita, Tuhan Yesus yang menjadi nahkoda kita. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bagaimana Raja Yoram yang melakukan yang jahat di mata Tuhan, meminta pertolongan kepada Elisa, bahwa mereka mengalami kesulitan yang luar biasa. Tuhan ajar kami dalam kehidupan kami ini, sesulit apapun kehidupan kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami mau terus dibimbing oleh Tuhan, diajari oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan